Halo semuanya, selamat datang di Media Talks bareng gua Ilham dan hari ini kita bakal eh ngebahas sesuatu yang kelihatannya sepele tapi bisa nentuin hidup matinya sebuah perusahaan atau tokoh publik. Yuk, kita bakal ngomongin soal reputasi media. Di sini gua nggak sendirian, udah ada 4 sohib gue yang bakal bantu bedah materi ini. Ada Fatur, Aziz, Hafi, dan Zenobia. Halo semuanya. Halo, Halo. Ham. Halo Ham. Halo guys. Oke, langsung aja nih. Tur, menurut Yuk, lo, kalau kita ngomongin reputasi media, itu sebenarnya apa sih? Apa cuma sekedar dapat centang biru di Instagram atau gimana? wah lebih dalam dari itu sih Ham. Simpelnya, reputasi media itu adalah persepsi publik terhadap sebuah brand atau media, baik itu kredibilitasnya, kejujurannya, sampai ke berpihak-pihakannya. Ibaratnya itu adalah tabungan kepercayaan. Kalau kita percaya sama satu media, mungkin ada berita heboh. Kita bakal nunggu klarifikasi dari mereka dulu sebelum percaya hoax di luar. Mungkin itu aja dari saya. Gue setuju tuh sama Fatur. Reputasi itu bukan apa yang media katakan tentang diri mereka sendiri, tapi apa yang orang lain katakan tentang media itu. Jadi feedback audiens itu kuncinya. Nah, sekarang ke Zenobia. Zen, kenapa sih media harus capek-capek ngejaga reputasi? Emangnya nggak cukup ya, cuma ngejar traffic atau clickbait? Duh Ham, kalau cuma ngejar traffic tapi reputasi hancur itu namanya bunuh diri jangka panjang. Reputasi itu aset tak terwujud. Media yang punya reputasi bagus bakal lebih gampang dapat iklan, lebih didengar sama pemangku kebijakan, dan yang paling penting audiensnya loyal. Di era di informasi kayak sekarang, orang bakal balik ke media yang bersih namanya. Nah, bener banget tuh. Gue tambahin ya, Zen. Reputasi itu juga tameng pas krisis. Kalau media yang reputasinya bagus, kepleset sedikit, publik biasanya lebih pemaaf. Tapi kalau dari awal sering bikin berita ngawur, ya sekali salah ya habis gitu. Menarik nih, Ziz, kalau menurut lo, apa sih faktor utama yang bikin reputasi media itu naik atau turun? Ada 3 hal besar menurut gue. Yang pertama kualitas konten yang akurat. Maksudnya kualitas konten akurat enggak, perimbangan enggak. Yang kedua etika, mereka melanggar kode etik jurnalistik enggak. Dan ketiga responsif sebagai cara mereka menanggapi kritik atau karena mereka salah satu penulis. Media media yang benar minta maaf secara terbuka biasanya justru naik reputasinya di mata publik. Plus satu lagi sih, Ziz, konsistensi. Jangan hari ini kita kritis, besok jadi humas atau pemerintah. Publik itu pinter. Mereka bisa ngerasa kalau ada agenda di balik berita. Seperti itu. Nah, Vi, lo kan sering memantau media sosial. Di zaman sekarang, reputasi media kan bukan cuma di TV atau di koran, tapi juga di medsos. Gimana tantangannya, Vi? Ya, kalau menurut aku sih ya, tantangannya itu kecepatan versus akurasi, Ham. Dimana sekarang banyak media yang demi jadi yang pertama atau breaking news, akhirnya melupakan verifikasi. Sekali nyebar hoax, jejak digitalnya nggak bakalan hilang. Dimana reputasi yang dibangun 10 tahun bisa hancur gara-gara satu tweet yang nggak dikonfirmasi. Makanya sekarang ada istilah brand safety. Perusahaan besar nggak mau naruh iklan di media yang isinya konten negatif atau provokatif, karena itu bisa ngerusak reputasi brand mereka juga. Jadi ini rantai yang saling nyambung. Wah, gak kerasa ya, obrolan kita udah lumayan daging semua nih. Jadi kesimpulannya, reputasi media itu adalah soal kepercayaan, etika, dan konsistensi di tengah gempuran informasi. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir buat teman-teman yang dengerin. Ada nih, jadilah audiens yang kritis.
Reputasi media juga bergantung pada seberapa cerdas pembacanya. Dan juga jangan cuman baca judul, baca isinya. Sip. Makasih banyak Fatur, Aziz, Hafi, dan Zenobia buat waktunya. Dan buat kalian yang dengerin, makasih udah stay tune. Sampai ketemu di episode Media Talk selanjutnya. Gue Ilham dan cabut dulu. Bye. Bye, terima kasih. Bye. Dadah.